Nah, terkait dengan ruang lingkup ya pemilihan agen perubahan ini, kira-kira siapa saja sih yang bisa dapat untuk mengikuti seleksi sebagai seorang agen perubahan? Yang terdiri dari satu bagian tata usaha atas 5 tim kerja, kemudian juga terdiri atas 8 bidang dan pembimas yang berada di lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Nah, pertanyaannya, semisal seorang agen perubahan ini dia berhasil, apa sih penghargaan yang diberikan oleh seorang agen perubahan ini? Dan sebaliknya jika ia gagal, apa sih sanksi-sanksi yang kemudian diberikan oleh seorang agen perubahan itu? Jangankan sebagai agen perubahan ya, seorang ASN pun akan memiliki reward dan punishment. Nah, begitupun juga dengan agen perubahan. Setiap agen perubahan akan ada sanksi dan akan ada punishment, ada reward bagi pelaksanaan tugasnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa lagi bersama kami di program podcast Rumah Cita, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Perkenalkan, saya Jafar Bugis sebagai host dalam memandu acara kita pada sore hari ini. Sahabat religi dimanapun Anda berada, telah hadir bersama kita narasumber yang juga termasuk salah satu panitia pemilihan agen perubahan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang topik kita pada sore hari ini, kita sapa dulu narasumber kita. Halo Ibu Widya. Halo Pak. Apa kabar Ibu? Oh, luar biasa. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh terkait dengan topik kita pada sore hari ini, terlebih dahulu, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan profil beliau. Olehnya itu, waktu dan tepat saya persilakan. Terima kasih, Pak. Halo sahabat religi, perkenalkan saya Widya Kayadu dari tim kerja organisasi dan tata laksana kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Saat ini saya ditugaskan sebagai salah satu anggota panitia pemilihan agen perubahan tahun 2024. Nah, sahabat religi, itulah gambaran singkat terkait dengan profil narasumber kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi terkait dengan topik pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan agen perubahan. Nah, di sini sudah ada beberapa penyusunan pertanyaan yang mungkin saya sampaikan ke Ibu narasumber. Pertanyaan pertama itu, apa sih yang disebut sebagai agen perubahan itu? Oke Pak, terima kasih. Apa itu agen perubahan? Nah, kembali ke aturan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014, agen perubahan adalah individu ataupun kelompok yang terpilih yang menjadi pelopor perubahan di lingkungan satuan kerjanya, sekaligus juga dia menjadi contoh, menjadi teladan ataupun panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan satuan kerjanya. Oh iya Bu, berarti menjadi seorang agen perubahan itu dia tidak hanya sebatas semacam kepala bidang, pejabat lain, pemimas dan lain sebagainya. Ini berarti semua ASN ini punya hak yang sama untuk menjadi seorang agen perubahan. Boleh Pak. Kira-kira apa sih yang menjadi kriteria seorang agen perubahan itu? Oke Pak, untuk menjadi seorang agen perubahan itu dia harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia berstatus sebagai seorang ASN di lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Yang kedua, dia menduduki jabatan administrator ataupun pejabat fungsional, atau juga dia sebagai seorang pelaksana. Dan dia tidak sedang menjalani
hukuman disiplin. Kemudian dia bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugasnya. Dia taat terhadap aturan, disiplin, dan juga terhadap kode etik pegawai negeri sipil. Mampu memberikan pengaruh positif kepada lingkungan kerjanya, serta dia juga seorang yang proaktif dan inovatif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Dan yang terakhir, dia mampu menerapkan perilaku 5 budaya kerja pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, serta keteladanan. Itu Pak yang menjadi kriterianya. Oh iya Ibu, kalau dari yang dijelaskan Ibu, ini bagi kita ini tidak mudah ya menjadi seorang agen perubahan, karena beberapa hal yang harus dilewati juga ya kan, beberapa kriteria tadi. Nah, terkait dengan ruang lingkup ya, pemilihan agen perubahan ini, kira-kira siapa saja sih yang bisa dapat untuk mengikuti seleksi sebagai seorang agen perubahan itu? Iya, kalau ruang lingkup pemilihan agen perubahan sendiri itu berada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang terdiri dari satu bagian tata usaha atas 5 tim kerja, kemudian juga terdiri atas 8 bidang dan pembimas yang berada di lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Ya, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana cara pemilihan agen perubahan itu? Terkait dengan mekanisme pemilihan agen perubahan, yang pertama-tama itu ada usulan nama dari setiap bidang. Jadi setiap kepala bidang wajib memasukkan calon agen perubahan yang mewakili bidangnya. Nah, calon yang disampaikan ini mereka menyampaikan ke bagian organisasi dan tata laksana pada bagian tata usaha. Setelah itu, tim penilai akan melakukan seleksi terhadap calon-calon yang diusulkan dari setiap bidang. Nah, hasil dari pemilihan dari seleksi tersebut harus memenuhi beberapa kriteria penilaian. Yang pertama itu jika dia penilaiannya memiliki range nilai 5 sampai 10, maka dia dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk lolos sebagai calon agen perubahan. Sedangkan kalau dia memiliki nilai di atas 10 sampai dengan 25, maka dia akan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai calon agen perubahan dan ditetapkan oleh keputusan tim penilai pemilihan agen perubahan. Nah, setelah melakukan penetapan calon agen perubahan berdasarkan seleksi tersebut, nah setiap calon agen perubahan akan melakukan presentasi terhadap rencana aksi yang sudah disiapkan oleh masing-masing untuk dipresentasikan pada saatnya nanti. Mereka akan menyampaikan itu di hadapan tim penilai dan juga di hadapan para audiens. Setelah selesai pelaksanaan presentasi, maka akan langsung diadakan polling atau pemungutan suara terhadap calon-calon agen perubahan yang telah melaksanakan penyampaian rencana aksi mereka. Nah, hasil terbanyak dari jumlah nilai yang terbanyak dari setiap agen perubahan itu yang akan ditetapkan sebagai sebagai agen perubahan dan di SK-kan dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku tahun 2024. Begitu Pak mekanismenya kira-kira. Oh iya Bu, kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, saya sempat mendengar ada kutipan bahwa ada tim penilai. Nah, kira-kira siapa saja yang termasuk tim penilai untuk menentukan atau memilih seorang agen perubahan itu? Iya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama tahun 2018, itu tim penilai itu terdiri dari pejabat eselon 3 atau pejabat administrator di lingkup Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Dan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku itu yang menjadi tim penilai dan di SK-kan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku itu adalah kepala-kepala bidang dan juga pembimas yang berada di Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Pak. Oh iya Bu, berarti seorang ASN yang terpilih sebagai agen perubahan,
kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke, berarti terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang agen perubahan ya. Nah, sebagai seorang agen perubahan terpilih, maka dia wajib menjalankan rencana aksi yang telah dia paparkan pada saat proses pemilihan berlangsung. Nah, agen perubahan ini dia dapat dengan bebas berkreativitas dan juga berinovasi dalam mengembangkan rencana aksi itu demi tujuannya yaitu mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam rencana aksi itu. Nah, rencana aksi itu pun yang dijalankan itu dan segala kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh seorang agen perubahan tersebut harus memiliki dampak atau dia harus berdampak terhadap kemajuan institusi ini atau kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku ini. Begitu, Pak. Iya, Bu. Berarti menjadi seorang agen perubahan ini tidak mudah ya. Dia harus menyusun rencana aksinya, kemudian dia harus menjalankan rencana aksinya juga. Nah, pertanyaannya, semisal seorang agen perubahan ini dia berhasil, apa sih penghargaan yang diberikan oleh seorang agen perubahan ini? Dan sebaliknya jika ia gagal, apa sih sanksi-sanksi yang kemudian diberikan oleh seorang agen perubahan itu? Iya, pertanyaan yang cukup menarik ya. Sampai di sini pasti ini yang ditunggu-tunggu, apakah ada reward atau punishment bagi seorang agen perubahan ya, seperti itu ya. Jadi jangankan sebagai agen perubahan ya, seorang ASN pun akan memiliki reward dan punishment. Nah, begitupun juga dengan agen perubahan. Setiap agen perubahan akan ada sanksi dan akan ada punishment, ada reward bagi pelaksanaan tugasnya dia. Nah, dalam melaksanakan tugasnya dia sebagai seorang agen perubahan, dia harus dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinannya. Nah, pimpinannya akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas tersebut dan juga akan melakukan evaluasi. Apakah sudah bisa mencapai tujuan daripada rencana aksi itu, ataukah apakah berdampak pada institusi, ataukah tidak bisa memenuhi tugasnya sebagai seorang agen perubahan. Nah, di situ akan ditentukan apakah dia akan mendapatkan penghargaan ataukah dia akan mendapatkan punishment seperti itu. Dan penghargaan ataupun punishment tersebut itu sudah diperjanjikan dalam kontrak kerjanya sebagai seorang agen perubahan. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Ibu Widya atas gambaran singkat terkait dengan topik pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya juga. Dan yang disampaikan oleh narasumber kita tadi sekaligus menutup atau mengakhiri pembahasan kita pada sore hari ini. Dan sebelum saya menutup pembahasan kita, mungkin saya memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menyampaikan pesan lewat podcast kita pada sore hari ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu pemilihan agen perubahan. Terima kasih, Pak. Bagi seluruh ASN di lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, khususnya bagi calon agen perubahan yang telah diusulkan, mungkin yang dapat disampaikan adalah mari kita mulai dari diri kita sendiri, karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kemudian perubahan itu yang dimulai dari dalam akan berdampak ke lingkungan sekitarnya dan pada akhirnya juga akan berdampak kepada institusi kita dan kemajuan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku ini ke depan. Satu kalimat, dunia butuh pemimpi, dunia juga butuh tindakan. Namun yang lebih dibutuhkan dunia dari semua itu adalah pemimpi yang bertindak. Kreativitas dihargai, inovasi Anda dinanti. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Widya atas pesan-pesan singkatnya pada sore hari ini. Kalau kita mendengar pesan singkat Ibu Widya tadi, ada kalimat yang sangat luar biasa, yaitu kreativitas dihargai, inovasi dinanti. Jadi bagi seorang agen perubahan, ketika Anda terpilih menjadi seorang agen perubahan, kreativitas Anda yang harus dihargai dan inovasi Anda yang dinanti. Terima kasih, saya Jafar Bugis. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.